Jadi perkenalkan, nama saya Dodi Priatmono. Saya domisilinya di Jawa Timur, jadi saya adalah 3D artist, tapi sebetulnya saya sekarang lebih ke saya owner ya, jadi saya punya studio namanya Dodi Animation, itu tulisannya di belakang saya ini, Dodi Animation, dan ada websitenya juga dodianimation.com. Nah, kami itu biasa bikin animasi-animasi terutama 3D, nah, untuk banyak kebutuhan. Salah satunya yang kemarin mungkin teman-teman sering lihat itu ya, animasinya Pak Prabowo dan Gibran, itu kami yang membuat, jadi tim kami yang bikin. Nah, selebihnya ya ada juga karya-karya yang lain tentu saja. Nah, hari ini kita mulai belajar membuat animasi, tapi dari dasar sekali. Coba lihat ya, untuk lihat versi Blendernya itu, teman-teman pada waktu pertama kali ya, di splash screen di sini ada tulisannya di sini. Ya, kalau misalnya ini splash screen-nya hilang, teman-teman klik di icon Blender ini, kemudian di sini ada splash screen. Nah, di sini ada tulisannya 3.6 gitu ya. Atau di pojok kanan bawah sendiri juga ada. Nah, coba saya mau tahu tuh teman-teman yang terinstall versi berapa saja. Nah, di software Blender ini teman-teman akan melihat tampilannya seperti ini. Kemudian di tengah-tengah ini namanya 3D viewport ya, yang ada gambar, ada objek kotak ini namanya 3D viewport. Jadi kalau saya bilang 3D viewport itu berarti yang tengah ini ya. Kemudian di sebelah kiri di sini ada tools ya. Saya langsung buka aja software Blendernya biar teman-teman bisa langsung lihat. Nah, yang 3D viewport itu yang di sini ya. Semua yang di tengah yang besar ini namanya 3D viewport. Kemudian yang ini namanya tools ya, ini tools. Jadi di dalam tools ini nanti ada tools yang akan kita sering gunakan, yaitu di sini ada untuk menggeser objek, untuk merotasi objek, untuk melakukan skala objek. Ya, di sini toolsnya, apa namanya, tempatnya. Kemudian di sebelah kanan di sini ada yang namanya outliner ya. Ini namanya outliner. Mungkin teman-teman akrab dengan istilah layer ya. Jadi di software Photoshop, mungkin Illustrator itu ada namanya layer. Nah, ini mirip dengan layer tapi namanya adalah outliner. Atau bisa juga di sini tulisannya adalah scene collection. Jadi dia mengoleksi scene ya. Kemudian di bawah sini ada jendela properti yang banyak sekali. Di sini ada ada tab-tab ya, ada tab lagi gitu yang nanti fungsinya nanti akan kita bahas satu persatu, tapi mungkin nggak semuanya lah ya. Kemudian di sudut kanan atas dari 3D viewport ini ada navigasi untuk tampilan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melakukan navigasi software Blender, yang pertama itu adalah menggunakan ini, bisa menggunakan ini. Jadi seperti misalnya kalau mau melakukan zoom in zoom out seperti ini ya, teman-teman tentu saja bisa menggunakan scroll mouse untuk melakukan zoom in zoom out, tapi juga teman-teman bisa menggunakan gambar loop di sini ya, gambar loop itu yang seperti ini. Nah, ini adalah untuk melakukan zoom in dan zoom out, diklik, di drag seperti itu. Oke. Yang kedua, kita bisa merotasi tampilan seperti ini. Merotasi ya, ini namanya rotasi tampilan dengan cara klik mouse tengah. Jadi tadi mouse tengahnya di scroll, tapi kali ini diklik dan ditahan ya, di drag, ditahan kemudian di drag. Itu untuk melakukan rotasi. Nah, toolsnya itu kalau teman-teman lihat di sini ada warna biru, hijau dan merah, X, Y dan Z ya. Nah, di sini teman-teman bisa klik dan drag juga. Jadi di sini bisa ya, di sini bisa diklik dan drag dengan menggunakan mouse kiri. Tapi di tengah-tengah sini kalau misalnya mau kita gunakan mouse tengah ya, ditahan dan di drag juga bisa. Oke, yang ketiga untuk menggeser. Nah, untuk menggeser di sini ada gambar tangan. Teman-teman bisa klik dan drag seperti ini. Ini untuk menggeser. Atau teman-teman bisa juga menggunakan keyboard shift ditahan dan mouse tengah ditahan. Oke? Seperti itu. Jadi saya akan bukakan ini dulu, slide dulu. Di sini ada navigasi ya. Nah, silakan dilihat. Teman-teman kalau misalnya ingin di screenshot atau di foto boleh. Jadi untuk merotasi tadi menggunakan scroll mouse yang ditahan, kemudian di drag. Kemudian untuk ngezoom, tapi paling mudah ini ya, menggunakan scroll mouse aja udah bisa. Yang ketiga untuk pen view itu untuk menggeser ya, itu menggunakan shift dan keyboard tengah ditahan di drag. Ini adalah navigasi dasar yang teman-teman harus sudah kuasai dulu sebelum nanti kita masuk ke yang berikutnya. Nah, jadi perhatikan banget ini, mungkin sambil saya terangin seperti ini, boleh deh teman-teman yang tadi masih belum pernah menggunakan software Blender ya, coba sedikit-sedikit dilakukan untuk ngezoom seperti apa, untuk ngerotate view seperti apa.
untuk melakukan pen view seperti apa ya. Nah, berikutnya adalah untuk melakukan transformasi objek atau untuk menggeser, merotasi dan skala objek. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, itu di sebelah kiri itu ada namanya tools ya di sini. Nah, ini namanya tools. Tools itu fungsinya adalah untuk transformasi salah satunya. Jadi di sini ada gambar panah, gambar rotasi dan gambar kotak. Nah, yang gambar panah ini kalau teman-teman gunakan, kita bisa seleksi. Teman-teman akan melihat di objek kotak ini akan muncul panah. Ya, panahnya itu ada yang warna biru, warna merah dan warna hijau. Kita bisa klik dan drag di panahnya. Jadi usahakan yang kita klik adalah panahnya ya, usahakan yang diklik persis di panahnya. Jadi kita bisa menggeser si objek ini dengan presisi. Ya, seperti itu ya. Jadi yang pertama teman-teman bisa menggunakan namanya adalah move tool. Move tool untuk menggeser. Nah, saya akan terangkan juga move tool ini ada shortcutnya, keyboard shortcutnya adalah huruf G. Huruf G ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan keyboard ya tanpa menggunakan tools ini, teman-teman bisa seleksi objeknya, kemudian tekan G ya, G sekali aja ditahan, di klik dan dilepas gitu ya. Maka si objek sudah bisa bergeser. Nah, untuk mempermudah kita mengingat G ini kita bisa istilahkan dengan geser ya. Nah, jadi inisialnya G kan, geser. Lebih mudah diingat. Kalau aslinya grab ya, grab. Jadi bukan digeser tapi di grab. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah rotasi objek. Jadi begitu teman-teman ingin merotasi objek, maka gunakan ini. Gunakan tool ini, atau kalau shortcutnya adalah huruf R. Ya, kalau yang pertama tadi shortcutnya adalah huruf G, geser. Kalau yang kedua rotasi itu huruf R atau rotasi ya, kan mudah diingat ya. Yang ketiga skala, jadi shortcutnya adalah S. Jadi ini mudah banget mengingatnya. Geser, rotasi, dan skala. Nah, untuk rotasi, teman-teman akan lihat ada lingkaran-lingkaran seperti ini ya, dengan warna tetap sama, merah, hijau, dan biru. Teman-teman bisa klik dan drag seperti ini untuk merotasi si objek ini. Oke, atau teman-teman bisa menggunakan R seperti yang tadi saya bilang, R, kemudian ini digeser seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah untuk skala objek. Jadi kita bisa menggunakan skala icon ini dengan cara kita klik dan kita tarik di salah satu sumbunya seperti ini, atau di tengah-tengah yang lingkaran ya, yang lingkaran ini yang besar ini bisa. Teman-teman bisa tarik untuk memperbesar atau memperkecil secara keseluruhan. Atau teman-teman bisa menggunakan keyboard shortcut yaitu huruf S, tekan S saja di keyboard kemudian ditarik mouse-nya. Ya, itu ya. Jadi ini adalah untuk transformasi objek. Saya mau mencoba membuat satu buah komposisi yang sederhana banget yang sering saya ajarkan. Jadi komposisi itu adalah meja, ya, meja dan kursi seperti ini. Di sini coba kita membuat satu buah komposisi objek meja ya. Bagaimana caranya? Pertama kita akan coba skala dengan menggunakan ini, scale tool ini atau skala ini. Kita tipiskan di sumbu Z ya, sumbu Z itu yang warna biru. Jadi yang warna biru selalu saya bilang sumbu Z. Ya, seperti ini. Kemudian dilebarkan atau dipanjangkan, terserah teman-teman mau di sumbu Y boleh atau di sumbu X juga boleh ya. Sumbu X itu yang warna merah, sumbu Y itu yang warna hijau. Kemudian ini saya naikkan dengan menggunakan move tool atau panah ini ke atas supaya dia ada di atas dari grid. Berikutnya kita akan membuat satu buah objek lagi. Kita klik menu add di atas ya untuk membuat objek. Mesh. Kemudian saya buat lagi objek cube ya. Cube itu objek yang kotak seperti yang tadi, sama persis seperti ini, kotak seperti ini. Nah, kali ini saya mau bikin kaki meja. Ya, kaki meja. Bagaimana caranya? Saya gunakan skala lagi, saya tarik dari lingkaran yang paling luar ini, tarik seperti ini. Oke, sampai dia kecil. Kemudian saya tarik ke sumbu yang warna biru. Saya tarik ke atas seperti ini. Jadi dia seperti kaki meja ya. Seperti kaki meja. Kemudian saya geser menggunakan move tool ini, saya tarik ke atas. Nah, kalau saya pengen lihat dari view samping ya, saya lihat dari view samping persis, saya bisa klik di panah ini, bukan panah ya, lingkaran di sini ya, tapi yang sumbu Y atau sumbu X. Nah, di sini ada lingkaran-lingkaran ini, teman-teman nanti bisa gunakan itu, klik ini. Nah, dia akan terlihat dari samping persis.
Jadi kita tinggal geser-geser seperti ini. Nah, ini kurang pendek ya. Saya akan coba pendekkan lagi dengan scale tool ini seperti ini. Nah, dari sisi sebelah sini sudah oke. Saya tinggal klik lagi yang ini, yang warna merah ya, yang X. Kita lihat dari samping, dari sisi sebelah sini ya. Ini namanya view left ya, teman-teman bisa lihat di sini namanya left ortho nih ya. Kalau yang tadi itu front ya. Nah, sekarang kita geser ke agak ke kiri atau ke kanan boleh. Seperti ini. Jadi dia ada di sudut seperti ini. Berikutnya kita mau duplikat si objek ini. Caranya kita bisa klik kanan. Klik kanan ya, di sini ada duplicate object. Keyboard shortcutnya adalah Shift D. Ya, kalau teman-teman pengen pakai keyboard shortcut bisa pakai Shift D. Tapi kalau enggak ya klik kanan aja lah, klik kanan. Di sini ada duplicate object, maka objek ini sudah terduplikat. Nah, sekarang kita klik sumbu dengan menggunakan keyboard ya. Sumbu X ya, sumbu X adalah yang warna merah ya. Jadi kalau saya klik sumbu X, maka dia hanya bisa digeser di sumbu X saja, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya klik Y tadi, berarti dia akan bergeser hanya di sumbu Y saja. Nah, sekarang saya seleksi dua-duanya, gunakan Shift di keyboard ya, klik kanan, duplikat. Ya, duplicate objects, dan saya tekan Y di keyboard ya, maka dia sudah terkunci hanya di sumbu Y saja. Maka saya sudah punya bentuk meja seperti ini. Nah, ini mudah banget ya. Saya akan bikin kursi ya, teman-teman bisa menggunakan keyboard shortcut Shift D tadi. Jadi Shift D tadi sudah ya, saya bisa duplikat ininya, kemudian saya akan duplikat, saya geser ke sini, saya scale ya, S kemudian X, S kemudian Y, itu artinya skala di sumbu Y. Saya letakkan di sini, ini untuk kursi ya. Ini saya duplikat ya, Shift D, saya letakkan di sini. Oke, ini mungkin perlu diperkecil lagi. S kemudian Z atau skala di sumbu Z. Kita lihat dari sisi samping seperti ini. Oke, saya akan duplikat lagi ini. Shift D kemudian X. Shift D itu duplikat, X itu sumbu X ya. Kemudian ini Shift D kemudian Y, kemudian saya skala di sumbu Z ya, S kemudian Z. Kita lihat dari samping sini. Nah, ini perlu diturunkan. S kemudian Z lagi. S itu skala, Z itu sumbu Z. Nah, kalau sudah ini saya akan duplikat juga ya, Shift D, kemudian saya rotasi di sumbu X ya. X itu yang warna merah, R X 90. Jadi R itu adalah rotasi, X itu sumbu X itu yang ini ya, yang merah ini. Jadi bayangkan ini ada sesuatu di sini ya, garis. Jadi dia hanya bisa berputar ke sini. Oke, R X kemudian tadi 90 derajat. Jadi bisa tepat ukuran rotasinya. Ini saya skala di sumbu Z ya, S kemudian Z, dia akan jadi lebih pendek seperti ini. Nah, ini udah jadi kursi ya. Mungkin kursinya terlalu pendek ya, saya scale secara keseluruhan aja. Seleksi semua seperti ini, S, kita lihat dari samping. Ini kita naikkan. Oke, ini sudah jadi kursi. Ya, jadi ini komposisi yang benar-benar sederhana. Nanti teman-teman bisa berlatih membuat seperti ini untuk memperlancar. Oke, teman-teman semua, selamat siang ya. Tadi sudah dikenalkan juga, saya Natalia Thomas, panggil aja Kak Rio, nggak apa-apa. Nah, untuk yang akan kita lakukan, karena kita akan bermain dengan rangkaian listrik ya. Jadi kita akan bermain dengan circuit. Biasa kalau baru daftar, di sini ada tulisannya tuh, create your circuit design atau apapun gitu ya. Ada lambang plus. Atau kalau teman-teman yang nggak muncul, itu di atas sini ada nih, your designs. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Mungkin di sini saya jelasin dulu aja. Yang di kiri atas itu nama project. Mungkin setiap orang beda-beda dan namanya biasanya aneh-aneh. Di bawah sini ada tools-toolsnya gitu ya. Nanti sembari berjalan aja. Terus di kanan atas ini ada code, ada untuk simulasinya. Gitu, ini code kalau dibuka tergantung microcontroller board apa yang teman-teman gunakan. Karena ada banyak di sini. Kemudian ini ada komponen-komponennya. Ini ada kategori banyak, ada basic, ada all. Biasa saya langsung all aja sih, biar kelihatan semua adanya apa di sini. Kita akan ngebuat warm-up project dulu. Kenapa harus ada warm-up project? Ya karena kalau langsung piano kan takutnya kaget, programnya banyak gitu langsung. Jadi kita warm-up project dulu aja, simpel-simpel dulu aja. Nah, kita akan membuat Arduino dapat mengontrol lampu LED. Maksudnya gimana? Jadi dia terima data dari push button. Ketika tombolnya ditekan, maka lampu menyala. Kurang lebih begitulah. Jadi sekarang kita coba aja cari. Di sini bisa cari aja Arduino misalkan. Nah, yang ini ya. Arduino Uno R3. Kemudian teman-teman cari lagi. Tadi kan kita butuh button. Nah, ini ya, push button. Kalau yang nggak ketemu, mungkin ada spasinya tuh.
tapi namanya di tingkat PT nggak pakai spasi nih, push button. Kemudian kita butuh LED, ya LED-nya biasa aja, nggak usah yang RGB, gitu ya, nggak usah yang RGB. LED, lalu kita butuh resistor, gitu ya. Nah ini, lalu kita butuh breadboard, papan roti gitu ya, breadboard. Terserah mau ukurannya yang mana aja. Kalau saya saranin langsung yang gede aja, biar ntar bisa langsung lanjut ke project piano. Jadi nggak usah hapus-hapus lagi gitu. Push button itu diletakkan di tengah-tengah, ya tengah-tengah dari si breadboardnya. Jadi teman-teman mau letakkan di sini boleh, di mana-mana boleh, tapi di tengah lah kalau bisa. Kenapa push button ditaruhnya di tengah? Karena kalau misalkan teman-teman taruh di sini, ini terlalu makan banyak lubang yang di bawah-bawahnya sini. Akan susah aksesnya kalau butuh lebih dari satu sambungan. Jadi lebih baik ditaruh kayak gini. Misalkan di sini saya taruhnya, gitu ya. Terus gimana cara kita masang komponen di sebuah breadboard gitu ya? Sebenarnya di bawahnya itu adalah kawat yang menyambung gitu ya, atau ya lempengan yang konduktif listrik gitu ya, yang menyambung. Jadi kalau yang di tempat A, B, C, D sampai J ini itu dia nyambungnya ke bawah gitu. Kalau yang ada plus minusnya itu nyambungnya ke kanan. Positif baterai yang ini gitu ya, positif ketemu dengan positif dari LED. Berarti kita taruh boleh di mana aja, yang asal di baris yang ini nih. Ini misalkan ya. Positif sudah ketemu dengan positif. Untuk LED, positif itu yang kakinya lebih panjang. Kalau di simulasi itu yang bengkok nih ya. Kan kalau yang ini lurus ya. Nah, yang bengkok ini positif nih. Nah, setelah itu negatif LED yang di sini ya, boleh dari mana aja. Dari sini misalkan ke salah satu kaki dari resistor di sini. Nah, misalkan ada yang nanya nih, Kak, kalau misalkan saya pindahin ini jadi ke yang kaki satunya, boleh atau enggak? Gitu kan ya. Jawabannya boleh. Kenapa? Karena resistor ini itu enggak ada yang namanya plus minus, tidak seperti baterai dan LED. Jadi kalau misalkan teman-teman bolak-balik pun itu nggak masalah. Nah ini saya balikin lagi ke sini biar lebih enak melihatnya. Ini negatif ya, sini, kayak gitu. Nah kemudian ini mungkin buat tes, saya nyalain aja ya. Nggak nyala nih lampu. Kok bisa nggak nyala? Kenapa ya? Apa saya salah sambungan atau apa? Nah ini enggak, karena LED itu butuh tegangan minimal tentunya. Jadi nggak bisa semerta-merta kalian pakai satu baterai yang lain yang LED, itu nggak tentu bisa. Di sini saya tambahin 2 baterai ya, di atas kanan nih 2 baterai, kan jadi 3 volt, 1,5 tambah 1,5, maka udah cukup nih suplainya, maka terlihat dengan lampunya menyala ya. Jadi kurang lebih untuk membuat rangkaian di breadboard simpelnya seperti itu teman-teman. Jadi ini push button boleh diletakkan di yang angka berapa aja resistor. Nah ini resistor diletakkannya di mana? Di sisi kanan dari push button ya, jadi lurus nih dengan sisi kanan push button, dan satu resistor lagi di kaki negatif dari si LED. Jadi kan kalau tadi kan kaki negatif yang lurus begitu ya kakinya. Nah ini lurus nih ke bawah dan masuknya ke negatif gitu teman-teman ya. Ini. Oke, kemudian di sini ada supply positif, ada supply negatif. Ini udah pasti ambil dari powernya si Arduino. Jadi kan tadi ada ini ya bagian power nih dari Arduino. Nah ini kita ambil aja nih. Di sini saya mau untuk powernya menggunakan 5 volt. Nah ambil 5 volt dari sini. Diklik aja di 5 volt, tarik. Tariknya kalau mau langsung boleh kayak gini. Tapi kan berantakan ya. Kalau mau rapi ya bisa nih kebawahin dulu. Nah letakkan aja di salah satu dari sebaris ini nih, di mana aja bebas, yang penting di tempatnya yang positif. Kemudian untuk negatifnya menggunakan ground gitu ya. Nah seperti ini ada informasi tambahan aja buat teman-teman yang nanti mungkin tertarik untuk elektronika gitu ya, mempelajari elektronika. Best practice-nya itu kalau teman-teman menggunakan kabel gitu ya. Kalau untuk yang sambungan dari positif, contoh 5 volt atau 3,3 volt, itu teman-teman tolong gunakan warna merah ya.
gimana cara gantinya, itu tinggal klik di atas ini nih, yang warna kotak hijau, ganti merah, gitu ya. Ini kalau diklik, dia akan berubah jadi merah. Kayak yang di sini. Sedangkan untuk yang negatif, yang ground, itu pastikan warnanya hitam. Karena kan banyak tuh teman-teman lihat kalau misalkan tempat baterai atau apa yang sambungan ada kabelnya tuh, nah itu kan warnanya biasa merah hitam gitu ya, karena emang ya best practice-nya seperti itu untuk sambungan power. Kemudian kita sambungkan nih kabelnya ini agar bisa dikontrol oleh Arduino, karena kan kalau teman-teman lihat ini belum terhubung ke Arduino sama sekali ya, cuma powernya aja. Maka gimana cara kita menghubungkannya? Yang pertama, teman-teman ambil kabel positif yang ini ya, ambil kabel positif, tarik ke sisi kiri dari push button, di mana aja boleh, sisi kiri dari push button. Kalau mau ganti langsung warna merah itu lebih bagus. Yang sisi kanan push button yang di atas ini, teman-teman hubungkan ke salah satu pin digital. Teman-teman mau pakai 2 boleh, mau pakai 12 boleh, itu nggak masalah. Kalau di sini saya contoh pakai 2 aja. Berhubung ini adalah pin data, kan kita masukkan ke pin 2 ya. Jadi untuk warna itu bisa warna selain merah ada banyak pilihannya. Kalau mau pakai green boleh gitu ya. Nah kemudian sekarang kita lihat untuk LED yang negatif kan udah terhubung nih ke resistor. Ini kan LED yang negatif sudah terhubung ya ke negatifnya di bawah. Nah sedang positif ini harus kita hubungkan kemana? Nah ini kita hubungkan ke, kita ambil ya kabelnya ke pin berapa aja yang digital, terserah teman-teman. Saya contoh 8 ya, jadi yang LED ke pin 8 seperti itu. Nah ini untuk Power Project kita merangkainya cukup sampai sini aja. Jadi ini masih sederhana ya, buat teman-teman hands on dulu aja. Teman-teman coba kira-kira gimana sih cara saya merangkai gitu-gitu. Mungkin ini saya ganti warna dulu ya, biar nggak membingungkan aja. Saya ganti jadi biru. Ya, jadi untuk yang button saya kasih warna hijau, yang LED saya ganti warna biru. Kemudian kita baru masuk ke programnya, gitu ya. Nah kalau teman-teman buka code, ya di kanan atas kan ada code ya, diklik teman-teman akan lihat blok programming namanya ya, jadi menggunakan blok. Nah, tapi kita akan mencoba untuk menggunakan yang biasa digunakan, yaitu kita pakai teks gitu ya. Jadi teman-teman klik aja yang tulisan blocks di sini, dipilih lalu klik yang teks gitu ya. Jadi yang blocks diganti teks. Kalau misalkan ada peringatan, I assure, continue. Ini apakah sudah terlihat ya program-program masing-masing ya. Nah ini adalah program dasar lah bisa dibilang, program simpelnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada void setup, ada void loop ya, seperti yang tadi di awal saya sempat jelasin juga. Nah ini kita langsung buat. Pertama-tama kita INT, kemudian misalkan push button saya kan connect ke 2 ya. Nah, saya kasih nama, berarti INT nama komponennya apa? Button, gitu ya. Nah, kemudian masukin sama dengan button tadi connect-nya kemana sih? Ke 2, berarti in button 2. Dan jangan lupa Arduino ini basisnya programnya C ya. Jadi setiap akhir dari baris kode teman-teman harus tambahkan titik koma seperti itu gitu ya. Nah kemudian ini kan untuk button, tambahin satu lagi buat LED teman-teman, dari INT LED tambah dengan berapa nih terhubungnya, ke 8. Kalau teman-teman tadi ke 7, ada yang ke berapa, itu mengikuti aja. Jadi saya pakai 8 di sini. Nah buat teman-teman yang mungkin udah gitu ya, atau mungkin sambil melihat, mungkin bisa sambil lihat Zoom meeting. Dari tadi saya nambahin nih tulisan yang warnanya nggak tahu nih warna apa ya, merah atau orange atau coklat gitu ya, dan biasa diawali dengan tanda garis miring 2 ya. Jadi setiap baris kode atau tulisan yang diawali dengan 2 garis miring itu kita sebutnya komentar. Apa fungsinya komentar? Biasanya itu untuk menjelaskan seperti yang saya lakukan di sini. Saya mau ngapain? Misalkan deklarasi dan inisialisasi variabel. Artinya
program di bawah ini biasanya sebelum ketemu enter kosong itu saya melakukan deklarasi dan inisialisasi variabel begitu. Kemudian di sini saya jelasin juga kan, push button terhubung ke pin digital 2, LED terhubung ke pin digital 8. Oh, ada yang nanya nih, Adrianus Gale, bedanya pin yang ada tanda squiggly ya dan tidak ada ini ya. Teman-teman pernah lihat gak sih kalau ada sinyal yang bentuknya kayak gini, PWM kita bilangnya, pulse width modulation, ya kurang lebih kayak gini lah. Kalau teman-teman ingin menghasilkan sinyal seperti ini, teman-teman harus pakai pin yang ada tanda squiggly lainnya. Kalau misalkan enggak, ya pakai yang ini aja udah cukup. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Saya lanjutin lagi, tadi pin mode ya, 2 input. Tapi kalau misalkan balik lagi, ini kan coding bisa aja sewaktu-waktu teman-teman mau lihat lagi. Kalau misalkan 2 gini kan bingung ya, ini 2 apa gitu. Berhubung tadi teman-teman udah deklarasi di atas, kalau 2 itu adalah button, jadi teman-teman bisa nih masukin di sini. Jadi pin mode, button, input, pin mode, button, input. Kalau sudah, buatlah satu lagi untuk output sama. Kemudian void loop ini kita hapus aja ya, jadi kosong nih sekarang. Terus apa yang mau kita baca sekarang? Kita mau baca tombolnya itu ditekan atau tidak gitu kan ya. Artinya kita mau baca statusnya, kita mau baca datanya. Nah, untuk membaca data digital kan tadi ada tuh namanya digital read. Nah, ya udah, berarti kita akan pakai fungsi digital read di sini. Kan kita mau kondisinya kalau jika button ini ditekan, maka lampu menyala. Jika tidak, maka lampu mati. Seperti itu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ikutin kalimatnya. Jika, berarti kan di sini ada if, buka kurung. Jika tombol ditekan misalkan, artinya kita baca digital read, buka kurung. Di mana yang mau kita baca? Kan button tadi di 2 ya. Atau ya button aja kita bilang. If digital read button. Kalau misalkan button itu ditekan, artinya kan datanya 1 gitu ya. Kalau button ditekan, datanya 1. Jadi jika digital read button adalah ya, sama dengan ini adalah gitu ya. Atau kalau teman-teman mau tulis I, itu juga boleh. 1 gitu ya. Tutup kurung. Pastikan tutup kurungnya sesuai ya teman-teman ya. Jadi kan ini ada 2 buka kurung. Jadi jika tombol ditekan, ini saya tambahin kurung kurawal. Karena setiap program ya, kalau misalkan if atau fungsi void loop gitu kan, itu pasti ada kurung kurawalnya untuk membuka program. Apa yang dilakukan ketika tombolnya kita sudah baca bahwa dia ditekan? Nyalakan LED. Maka kan tadi untuk menyalakan LED kita pakai fungsi untuk ya mengirimkan data ya, atau digital write. Nah, ini kita langsung tuliskan digital write LED high. Artinya nanti lampu menyala. Di sini lampu menyala. Tadi di sini saya tambahin lagi. Lalu jangan lupa kurung kurawal tutup. Gitu ya. Nah, ini coba saya jalankan aja. Start simulation. Ini kan mati ya teman-teman ya. Ketika saya klik, nah dia menyala tuh lampunya. Tapi ada yang kurang. Kalau saya lepas, dia tetap menyala. Karena kan belum ada kondisinya tadi ya. Kita baru ketika ditekan aja. Kalau aku mau nanya, kira-kira penerapan virtual Arduino di kehidupan sehari-hari kira-kira apa ya? Oke, virtual Arduino itu ya penggunaannya memang ya cuma buat simulasi gitu teman-teman ya. Ada nih beberapa yang di elektronika lah gitu bekerjanya. Mungkin takut alatnya ini meledak karena kan mungkin baru dikasih nih sama temannya atau mungkin kerja di perusahaan sama bosnya. Ada nih komponen ini. Kemudian kalau saya coba, saya takutnya meledak. Kalau meledak, harga komponennya takutnya mahal kan ya. Karena kan kadang-kadang beberapa komponen mahal lah. Diterapinnya virtual Arduino ini, jadi teman-teman bisa simulasiin dulu nih, gitu ya. Dilihat, bisa nih menyala di simulasi, barulah dipraktekkan di realnya. Gitu sih. Jadi emang cuma buat simulasi, nggak buat final product gitu ya. Kurang lebih gitu sih Saskia ya. Kita masuk ke basic Python di sini. Nah, untuk belajar suatu bahasa pemrograman itu pada prinsipnya mudah gitu ya, kalau kita tahu caranya tentunya.
Nah, untuk masuk ke pemrograman, kita adik-adik perlu berpikir seperti mesin gitu ya, seperti mesin. Kalau kita membuat sesuatu dengan mesin itu ada 3 proses sebenarnya ya. 3 prosesnya itu kita perlu input, dan yang kedua perlu proses ya, perlu proses. Jadi kita inputnya apa? Jadi kalau ada mesin ya, mesin biasanya kita masukkan sesuatu tuh dalam mesinnya ya. Di dalam mesinnya kan ada proses gitu ya, dan keluar output. Jadi 3 hal ini akan selalu ada di dalam bahasa pemrograman, dalam suatu program gitu ya. Nah, pendekatan dari pelatihan kali ini kita langsung coba gitu ya. Kita langsung coba cara sederhana dulu nih untuk belajar Python. Untuk membuat suatu program itu kita membagi 3 tahap gitu ya. Adanya input, masukan, kemudian prosesnya apa, dan kemudian outputnya apa gitu ya. Sekarang kita langsung praktek aja nih. Ya, jadi tadi kita punya Google Colab seperti ini ya. Sekarang coba kita tes dulu nih. Tes dulu print hello world ya sih. Ini istilahnya ngetes dulu ya. Ngetes dari Colab kita. Jadi kalau pertama dites itu biasanya akan agak lama karena dia harus terhubung di sini, terhubung nih dengan servernya Google, menghubungkan dulu. Jadi ya agak lama ya, agak muter-muter, tapi nanti setelah terhubung ini cepat. Ini udah terhubungnya agak cepat ya. Jadi ini langsung hijau di sini centang, berarti di sini udah bisa nih Hello Python. Jadi silahkan adik-adik kalau bagi yang awal sekali bisa ngetik saya kirim di bagian chat ya. Ini silahkan ngetik print Hello Python gitu ya, Hello Python atau Hello World gitu ya. Silahkan dicoba, bisa diikuti ya. Silahkan pertama buka Colab ya, Google Colab, kemudian print ya. Nah, ini untuk mencoba. Untuk yang pertama, ini contoh pertama, ini untuk tahu tadi proses input, proses output gitu ya. Saya pakai soal SMP ya. Soal SMP ini konversi satuan suhu gitu ya. Ini tentunya diajarkan di SMP di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam gitu ya, bagaimana kita mengkonversi dari Celcius ke Fahrenheit gitu ya. Jadi kalau 20 derajat Celcius, air dipanaskan 100 derajat, perubahan suhu tersebut dalam termometer sama dengan berapa gitu ya. Jadi 20 derajat Celcius itu berapa Fahrenheit misalnya, seperti itu. Jadi di sini 68 Fahrenheit, kemudian 100 derajat Celcius berapa Fahrenheit gitu ya. Nah, ini proses konversi ini bisa kita buat menjadi suatu program ya, suatu program Python. Nah, ini program Python namanya temperature converter. Kita harus membagi menjadi 3 tadi. Inputnya apa? Nah, inputnya misalnya Celcius. Prosesnya apa? Prosesnya persamaan tadi, ini 9/5 kali Celcius plus 32. Outputnya apa? Outputnya Fahrenheit gitu ya. Nah, maka kita coba nih langsung ya adik-adik ya. Di sini pertama. Nah, untuk pertama ini kita bisa ada 2 pilihan di atas ini, kode atau teks gitu ya. Kalau kode ya ini kode, jadi sudah kita menuliskan kode. Kalau teks ini berarti kita ngetik ya, semacam teks gitu ya. Nah, ini kita bisa tuliskan program pertama ya, program pertama, kemudian supaya gede itu pakai tanda cross sini seperti ini ya. Program pertama tanda cross. Ini tulisannya jadi gede. Ini sebagai awal mula gitu ya, untuk menandai bahwa kita ingin membuat program Python gitu ya. Tadi untuk program Python ya, jadi di sini ada 2 ya, kode atau teks ini ya. Jadi yang ini adalah teks, yang ini adalah code ya, yang ini yang bisa dijalankan. Kalau teks ya nggak bisa dijalankan apa-apa itu. Nah, yang kedua tentunya kita ingin membuat inputnya dulu ya. Inputnya butuhnya apa? Tadi butuhnya Celcius gitu ya. Nah, di sini kita bisa berikan komentar dulu nih, komentar nih. Oke, input itu kita ingin mendapatkan sesuatu itu ya dari user, dari pengguna itu ya. Berarti Celcius ya, Celsius ya. Kita pakai Celcius. Nah, ini derajat Celcius sebagai inputnya itu sama dengan input ya, input
misalnya masukkan temperatur dalam Celcius gitu ya. Nah, ini bisa di copy paste yang saya kirim ke chat aja Pak adik-adik ya, jadi supaya adik-adik bisa cepat, ini bisa ditiru saya atau copy paste yang ada di chat gitu ya. Ini seperti ini. Nah, ini kan masuk tuh, langsung keluar tuh, masukkan temperatur dalam Celcius. Maka kalau saya masukkan 25 derajat Celcius atau 20 derajat Celcius, masuk enter gitu ya. Nah, keluar tuh ya. Jadi masuk nih. Kalau saya panggil Celcius, maka hasilnya adalah 20. Nah, karena sudah masuk ya. Variabel Celcius akan mengambil nilai 20 ini ya. Nah, bisa diikuti ya adik-adik ya. Tetapi ada tapinya ini. Tapi kalau kita lihat di sini kita tuliskan tipe variabelnya. Tipe variabelnya apa nih yang kita masukkan? Oh, ternyata string gitu ya. String itu bukan angka, ternyata itu adalah karakter ya. 20-nya ini 20 karakter gitu. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa mengubah menjadi numerik? Caranya melakukan casting istilahnya ya. Di sini dituliskan, ditambahkan di depan float ininya, tambahkan kata float seperti ini. Nah, ini ya. Jadi adik-adik bisa tambahkan kata float. Ini saya copy paste di bagian chat supaya bisa diikuti. Nah, ini kalau kita sekarang jalankan, ini hasilnya akan sama ini ya. Tetapi kalau kita masukkan 20, nah, kita lihat tipe datanya itu akan menjadi float ya. Oh, cara menjalankan gimana? Cara menjalankan ini diklik aja ini ya. Ini bagian ini dijalankan di jalannya float. Float itu angka ya, float itu angka. Jadi kita sekarang bisa memproses ya 20 ini dengan formula konversi suhu yang diajarkan di kelas IPA gitu ya. Jadi kalau kita konversi suhu itu prosesnya seperti ini ya. Ini adalah komen. Ya, ini tidak akan diproses nih, hanya bagian pengingat kita aja ini bagian apa gitu ya. Ini kita kalau mau komen itu ada tanda cross di depannya, ini sebagai komentar gitu ya, komentar aja. Nah, ini sekarang kalau kita mau membuat konversi suhu, kita bisa tulis tuh Fahrenheit sama dengan 945 kali Celcius plus 32 ya. Jadi plus 32 tadi ya formulanya tadi itu. Nah, ini bisa saya kirimkan ke bagian chat nih adik-adiknya. Jadi bisa di copy paste, kalau bagi yang ngetiknya kelamaan bisa copy paste itu. Kalau yang mau memang ngetiknya udah cepat bisa cepat ya. Nah, berarti di sini kita bisa mengkonversi langsung di 20 derajat Celcius menjadi Fahrenheit itu ya. Mudah. Nah, sekarang proses ketiga, output ya, kita menampilkan hasilnya. Kita menampilkan hasilnya itu pakai print seperti yang di atas ya. Print di sini ya. Kita tinggal print konversi suhunya tadi adalah Celcius gitu ya, kemudian menjadi Fahrenheit gitu ya. Suhu dalam Celcius ya, dalam Celcius ya. Nah, ini bisa saya copy paste supaya bisa dilihat, bisa dicoba juga gitu ya. Ini kita lihat hasilnya benar nggak ya? Tadi benar ya, 20 derajat Celcius sama dengan 68 Fahrenheit. Ini sesuai yang ada di soal di sini nih. Nah, tadi soalnya nih, soal ujian ini. Nah, 20 derajat Celcius sama dengan 60 derajat Fahrenheit. Oke. Mau tanya, selain Anaconda dan Google Colab, ada aplikasi atau website lain yang digunakan? Banyak ya, banyak. Anda bisa banyak, itu bisa Anda search aja ya. Di search aja dengan Python online gitu ya. Python online banyak sekali yang bisa pakai. Tapi ya paling oke itu ya ini Colab, Google Colab ini yang paling oke. Karena belakangnya server Google gitu yang gede banget gitu ya.
apakah subline text dengan Python beda? Pakai subline juga bisa sebenarnya, pakai text editor, tapi juga itu per teks ya. Kita pakai notebook ya. Di sini notebook yang membedakan dengan yang lain apa gitu ya. Perhatikan di sini ya adik-adik, mungkin adik udah pakai PyCharm atau pakai Visual Studio atau pakai Sublime gitu ya. Itu nggak bisa ya, dia integrated development environment gitu ya. Tetapi dia bukan notebook. Kalau ini adalah Google Colab, ini notebook. Notebook bedanya apa? Bedanya Anda bisa menuliskan teks di sini sebagai keterangan dan kemudian menuliskan code di sini dengan mudah sekali. Jadi kalau buat menjelaskan, buat presentasi itu sangat enak gitu ya. Ini bisa saya besarkan ini sangat enak. Dan kalau buat buat berinteraksi satu-satu kan ini bisa kita jalankan satu code kita jalankan gitu ya. Itu lebih mudah pakai notebook. Jadi untuk belajar itu bisa kita mudah menggunakan notebook ya, istilahnya ini notebook ya. Ini notebook. Jadi Google Colab itu jenis notebook ya. Oke Pak, saya izin tanya, untuk tadi yang Bapak jelasin tipe itu bedanya float sama string itu sama tipe-tipe yang lain itu apa ya Pak? Dan beda fungsinya apa? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Ini yang di sini ya. Di sini tadi ada float sama string. Float itu angka ya, angka. Jadi kalau angka ini kan otomatis nih angka nih ya. Ini angka kalau kita kalikan ya bisa gitu ya. Tapi kalau sekarang coba ya kita kita hilangkan nih kata floatnya ya. Kita floatkan, hilangkan. Sama ini 20 ya. 20 di sini string ya. Sekarang prosesnya jalan nggak? Error gitu ya, karena dia adalah string. String itu huruf ya. Huruf kalau mau dijumlahkan dikalikan ya nggak bisa gitu. Jadi kita perlu melakukan namanya casting. Ya, casting tadi mengubah atau mengkonversi huruf tadi atau string istilahnya menjadi angka dulu ya. Ini pakai float di sini supaya menjadi angka. Nah, kalau menjadi angka gimana? Kita masukkan angka. Ini tipenya float, di sini jalan pasti ya. Kemudian kalau kita keluarkan outputnya keluar juga. Jelas ya, Danis? Jelas nggak Danis? Pak, tapi di saya keluarnya integer Pak, bukan di saya tulisannya int bukan float. Tulisannya apa? Integer ya? Iya. Integer juga bisa, tetapi kalau integer nanti hasilnya dibulatkan. Ya, terima kasih. Saya izin bertanya. Ini kan tadi menjelaskan tentang Python nih. Saya masih belum terlalu mengerti sebenarnya. Saya tuh belum pernah menggunakan yang namanya script begini sebenarnya gitu. Ya dicoba kan, tinggal dicoba aja. Kita coba. Ya, dicoba pertama kali berhasil nggak? Dibuka Google Colab dulu deh. Google Colab tadi colab.research. Ini bisa nggak? Ya, ini kita semua juga belajar dari awal gitu ya. Jadi kita di sini nih. Jadi Bu Ika sudah kirimkan nih linknya Google Colab. Jadi mulainya dengan buka Google Colab dulu ya. Google Colab dibuka dulu, kemudian di atasnya itu ada script yang Anda lihat di bagian chat ya, Renata ya, bagian chat. Ini ada Google Colab, Anda masuk Google Colab, kemudian copy paste aja code saya ini ya, yang ada di atas ini input, proses, output gitu. Jalan nggak itu ya? Itu pertama kali supaya Anda merasa bahwa ini gampang gitu ya, itu paling penting ya. Jadi percaya diri itu penting dalam pemrograman. Ya nanti kalau ada error ya cari solusinya gampang juga ya. Tapi kalau tiba-tiba pertama kali takut-takut ya sulit belajarnya gitu. Terima kasih Bapak Ibu mengizinkan saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya tentang ini kan Bapak memberikan tanda pagar di bagian input, proses dan output. Nah itu tanda pagar buat katanya jadi warna hijau kayak angka gitu warnanya, itu tanda pagar gunanya buat apa ya Pak sebenarnya? Ini komen aja, ini komentar. Ini komentar. Ini komentar. Jadi kalau ini nggak ada ini nggak apa-apa, sama aja.
Jadi kalau ini nggak ada ini sama aja tuh ya, jalan juga gitu. Jalan juga. Oh. Ini komentar yang tidak akan diproses. Ya, komentar tadi nggak akan diproses, hanya digunakan untuk memberi keterangan dari apa namanya, dari coding kita supaya lebih jelas ya. Ini kan jelas, ini bagian input, ini bagian proses, ini bagian output gitu. Ya, Jelas terima kasih hasilnya. banyak, Pak. Oke, mungkin itu aja Bu Ya. dari saya Bu. Oke, Terima kasih banyak. baik.